membahas tentang kasus bayi tertukar. Sebenarnya bukan masalah yang tidak pernah terjadi, namun uh, jarang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengobrolkan mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana dampaknya bagi sebuah rumah sakit. Hadir pada pagi hari ini yang akan membawakan kasus adalah Dr. Wildan. Kami singkat biasanya nama panggilan kesayangannya adalah Dr. Waf. Dan nanti kami persilakan Dr. Waf untuk memperkenalkan diri dan Dr. Suryo sebagai Ketua Hoksi pada hari ini dan Dr. Tono Hadi kebetulan sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, maka kami akan mengundang sejawat sekalian yang berada di forum ini untuk langsung juga untuk ikut membahas. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Wildan Aulia Firdaus untuk menyampaikan. Terima kasih, Dokter. Mohon izin untuk share screen. Tunggu, Dok. Oke, tinggal di slideshow, Dok. Sudah jelas, Dok. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Mulyahati Sungkono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis Obgynsos. Kepada Dr. Ahmad Saleh, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis Obgynsos, SHMH. Kepada Dr. Prita Mulyaribi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis Obgynsos, MH Fiskua. Kemudian pada Dr. Elizabeth Yusuf, kepada Dr. Cinderella, spesialis obstetrik ginekologi MH Fiskua, dan juga kepada guru-guru kami, senior-senior kami. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Wildan, dokter. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan dokter spesialis Obgyn di Universitas Brawijaya. Mohon izin, kami akan membawakan sebuah kasus yang mudah-mudahan nanti akan menjadi stimulus untuk diskusi lebih lanjut. Bayi tertukar itu menjadi problem tersendiri di dunia. Tertukarnya bayi dapat terjadi di kamar operasi, di bangsal bersalin, tempat memandikan, atau di tempat perawatan medis. Seperti yang kita ketahui, setelah ibu melahirkan, biasanya timbul rasa kelelahan dan mungkin tidak perhatian seperti biasanya. Selain itu, banyak bayi baru lahir yang memiliki penampilan yang sangat mirip dan jarang memiliki ciri yang membedakan, apalagi kalau berjenis kelamin yang sama. Tertukarnya bayi dapat ditemukan dengan segera, dapat juga ditemukan setelah beberapa tahun kemudian. Misalnya saat permintaan ayah yang mencurigai anaknya tersebut bukan anaknya, atau terkadang waktu sekolah anaknya tes golongan darah biasanya. Mohon izin untuk membawakan sebuah kronologi kasus dari Rumah Sakit Sentosa Bogor. Yang pertama, pada tanggal 18 Juli 2022, bayi Nyonya S yang lahir secara seksio sesaria di Rumah Sakit Sentosa Bogor, bayi tersebut ditunjukkan kepada ibu sesaat setelah dilahirkan di ruang operasi atau di ruang observasi. Kemudian bayi dibawa ke ruang perinatologi. Keesokan harinya, tanggal 19 Juli 2022, hari Selasa, bayi hanya dirawat di ruang perawatan bayi, tidak menjalankan perawatan gabung tanpa indikasi yang dijelaskan. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2022, bayi baru dibawa ke ruang rawat ibu untuk dirawat gabung.
Dan ibu pada waktu itu mengatakan tidak terdapat kontak batin dan menyadari bahwa klinis dari bayinya berbeda dengan yang ditemui pada tanggal 18 Juli 2022. Klinis yang berbeda itu adalah perbedaan dari ketebalan rambut. Sebelumnya pada tanggal 18 Juli itu rambutnya tipis, namun pada tanggal 20 Juli ditemui rambutnya lebih tebal dan baju yang diberikan dari rumah itu berbeda. Warnanya yang dibawa dari rumah warna kuning, tapi yang disampaikan pada waktu itu tanggal 20 Juli adalah baju berwarna pink. Kemudian pada hari yang sama, tanggal 20 Juli 2022, gelang identitas bayi itu sempat hilang, namun keluarga Nyonya S tidak melaporkan ke petugas. Keesokan harinya, gelang identitas bayi yang sebelumnya hilang itu ditemukan oleh keluarga Nyonya S di sekitar bed. Namun nama pada gelang identitas yang ditemukan itu berbeda, sehingga Nyonya S dan keluarga segera melapor ke petugas yang berjaga. Kemudian petugas melakukan cross-check pada bayi Nyonya B. Kemudian bayi di pihak Nyonya B ternyata memiliki gelang identitas yang sesuai. Jadi bayi Nyonya B mengenakan gelang Nyonya B. Nah, pada waktu itu petugas menyimpulkan bahwa pada bayi Nyonya S itu terdapat kesalahan pemasangan gelang identitas. Jadi pada waktu itu yang tertukar adalah gelang. Nah, untuk bayinya tidak tertukar. Pada saat itu, Nyonya S dan keluarga menerima pernyataan petugas dan pasien KRS. Setelah beberapa hari, Nyonya S bertambah yakin bahwa bayinya tertukar. Sekali lagi, keyakinan ini didasari oleh pertama adalah nurani seorang ibu yang tidak terdapat keterikatan batin. Kemudian yang kedua adalah klinis fisik bayi yang dirasa berbeda oleh Nyonya S, yaitu pakaian yang seharusnya dibawa berwarna kuning, namun pakaian bayi yang diberikan berwarna pink, dan rambutnya menjadi lebih tebal. Yang ketiga adalah adanya riwayat perbedaan gelang identitas yang ditemukan pada hari perawatan ketiga. Kemudian setelah itu, pada Juli 2022 sampai Mei 2023, dalam waktu 10 bulan ini, Nyonya S sudah berusaha untuk mendatangi rumah Nyonya B, namun karena tidak ada bukti walaupun sudah dijelaskan, maka Nyonya S ini belum bisa mengambil keputusan. Selain itu, Nyonya S juga sebetulnya rutin berkomunikasi dengan suster senior di Rumah Sakit Sentosa, namun tidak ada solusi. Sampai akhirnya di bulan Juni 2023, Nyonya S memutuskan untuk didampingi kuasa hukum. Nah, baru di sini Rumah Sakit Sentosa memfasilitasi untuk melakukan tes DNA. Kemudian ternyata dari hasil tes DNA itu ternyata tidak identik. Jadi pihak rumah sakit melakukan mediasi terhadap Nyonya B, namun pada waktu itu Nyonya B belum siap melakukan tes DNA karena merasa bayinya tidak tertukar. Pada hari Selasa kemarin, 22 Agustus 2023, keluarga Nyonya S akhirnya bersedia melakukan tes DNA di Puslap Polri. Nah, akhirnya kemarin malam pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 22 di Mako Polres Bogor, ada konferensi pers yang menyatakan bahwa 99,99% bayinya tertukar. Dan pada waktu itu kedua belah pihak, keluarga Nyonya S maupun keluarga Nyonya B, dapat menerima mediasi. Hadir pula dalam konferensi pers itu Deputi Perlindungan Anak dari KPPA yang menyatakan akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak.
Pertama, dilakukan assessment terhadap kedua anak dan kedua keluarga, kemudian dilakukan penyesuaian di lingkungan keluarga, kemudian dilakukan reassessment ulang terhadap kedua anak dan keluarga, kemudian apabila dapat melakukan penyesuaian, maka akan dilakukan penyerahan anak. Pada waktu itu juga hadir dari Wakil Ketua KPAI yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah yang utama, yaitu adalah bertemu dengan orang tua biologis. Pada saat itu juga hadir asisten deputi dari Kemenko PMK yang menyatakan bahwa kedua keluarga itu menghindari tindakan memperkarakan. Keluarga lebih memilih untuk dikembalikan dan negara akan memfasilitasi apabila diperlukan pendampingan. Dari Kapolres Bogor juga menyatakan bahwa akan dibuat rumah bersama di Polres Bogor, kemudian dibuat kesepakatan timeline agar proses bonding antara kedua anak dan keluarga itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, dari proses penyelidikan ternyata tertukarnya itu terjadi pada hari kedua perawatan saat di ruang perawatan bayi. Kemudian yang ketiga, kedua keluarga telah berkomitmen untuk restoratif justice, jadi berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan juga restorasi. Karena kita bekerja di rumah sakit, tentunya kita harus menjalankan pelayanan yang bermutu, aman untuk pasien, dan juga memperhatikan keselamatan pasien di rumah sakit. Ini didasarkan dari Undang-Undang Nomor 44 2009, Pasal 43 ayat 1 yang mewajibkan rumah sakit menerapkan standar keselamatan pasien. Dijelaskan pada Pasal 43 ayat 2 bahwa rumah sakit wajib melaporkan, menganalisis, dan menetapkan pemecahan masalah. Pada PMK 1691/2011 dikatakan bahwa rumah sakit wajib membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien di rumah sakit. Dijelaskan pada pasal 8 bahwa salah satu sasaran keselamatan pasien pertama adalah kepastian dari identifikasi pasien. Mohon izin untuk menampilkan SPO pemasangan gelang identitas bayi baru lahir dari RSSA Malang. Jadi sebelum bayi itu lahir di kamar operasi atau di kamar bersalin, maka ibu bidan akan membuat atau menulis kertas outcome. Kemudian juga ada diselipi juga dua kertas yang berisi nyonya nama ibu, kemudian usia dan nama bapak dan usia, kemudian alamat, tanggal, jenis kelamin, jam lahir, dan agar skor. Kemudian Ibu bidan juga membawa dua buah gelang, masing-masing gelang pink dan gelang biru. Masing-masing gelang pink ini double, jadi ada dua, masing-masing terekat dan nomor serinya sama. Nah, nanti apabila bayi yang lahir ternyata adalah bayi perempuan, maka yang digunakan adalah gelang pink dan kertasnya disematkan di masing-masing gelang. Begitu juga jika bayinya adalah bayi laki-laki, maka yang dipakai adalah gelang yang biru. Nah, setelah itu ibu akan dikenakan gelang identitas. Jadi ibu akan mempunyai dua gelang identitas, yaitu gelang identitas untuk rawat inap dan juga gelang identitas untuk bayi baru lahir. Begitu juga untuk bayi juga akan diberikan gelang yang sama, gelang identitas yang sama. Nah, apabila bayinya sudah turun dari kamar operasi, kemudian keluarganya itu mengurus rawat inap, nanti bayinya akan mempunyai dua gelang, yaitu gelang identitas dan gelang rawat inap.
Selain itu, di RSSA juga mempunyai SPO untuk antisipasi bayi yang tertukar. Antisipasi bayi agar tidak tertukar. Ini paling tidak pada saat bayi akan disusui, itu akan ditanyakan nama ibu, alamat, dan memastikan bahwa gelang yang dipakai itu sesuai dengan gelang bayi. Kemudian mencatat nama bayi dan petugas harus mengenakan PIN khusus. Begitu juga dilakukan pada bayi yang akan pulang. Mohon izin untuk mencoba mengidentifikasi masalah dengan fishbone analysis berdasarkan Permenkes 44 tahun 2016. Yang pertama dari manufacturer, ini mungkin petugas tidak kenapa terjadi bayi tertukar, karena mungkin pada waktu itu petugas rumah sakit tidak menanggapi adanya komplain. Kemudian yang kedua, petugas tidak memahami adanya SOP. Kemudian dari method factor, ini mungkin kesalahan dalam menjalankan SOP, identifikasi pasien. Kemudian dari rumah sakit tidak menjalankan PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan juga perawatan gabung. Dari manufacturer mungkin terdapat kekurangan dana untuk implementasi SOP. Dari environment mungkin pada saat itu beban kerja yang tinggi atau sedang banyak pasien. Kemudian bisa jadi satu box bayi untuk beberapa bayi. Kemudian juga bisa jadi tidak terdapat CCTV untuk mengantisipasi tindakan kriminal, atau di ruang RR banyak larangan untuk mengambil gambar sehingga pasien enggan untuk memfoto anaknya. Kemudian dari material factor, mungkin material dari gelang identitas yang kurang baik sehingga mudah lepas. Kemudian dari manufacturer akan di breakdown ke 5 whys analysis, yaitu yang pertama adalah petugas tidak menanggapi adanya komplain. Mungkin dari sisi petugas pada waktu itu petugas takut untuk mendapatkan masalah. Kenapa? Karena kalau terungkap maka akan ketahuan petugas yang bersalah. Kemudian takut mendapatkan sanksi hukum, kemudian takut dihakimi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jadi di sini rekomendasinya adalah setiap rumah sakit wajib memberikan perlindungan atau pendampingan hukum untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang 44 2009. Kemudian dari sisi rumah sakit, kenapa rumah sakit waktu itu tidak menanggapi adanya komplain? Mungkin juga takut mendapatkan masalah hukum dan menurunnya kepuasan masyarakat. Kenapa? Karena itu bisa menjadi viral, membawa kehilangan nama baik, kemudian takut kehilangan izin operasional atau masalah hukum, sehingga pendapatan menurun. Jadi di sini rekomendasinya adalah ada prosedur atau SOP yang tidak hanya mengantisipasi kemungkinan bayi tertukar, juga sebaiknya ada SOP yang mengatur apabila ada kemungkinan atau dugaan sudah terjadi tertukarnya bayi. Kemudian adanya perangkat penanganan komplain. Kemudian dari faktor petugas tidak melakukan sesuai dengan SOP pemasangan gelang, mungkin pada saat itu petugas menyepelekan SOP karena tidak pernah dilakukan penilaian, karena audit klinis tidak berjalan baik, kemudian karena kendali mutu tidak berjalan, dan mungkin karena tidak terdapat tim untuk kendali mutu. Jadi di sini rekomendasinya adalah refreshing atau review dari SOP, kemudian juga harus ada tim audit untuk kendali mutu. Untuk tahapan mediasi, sedikit saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama adalah penyampaian kehendak, pemilihan mediator, penentuan jadwal dan tempat pertemuan mediasi. Kemudian yang kedua adalah
biasanya mediator itu akan menemukan pokok masalah yang menjadi fokus dari proses mediasi. Kemudian yang ketiga, mediator akan merumuskan masalah, menyampaikan hasil rumusan, kemudian dilanjutkan pemetaan masalah, dan mengetahui prioritas dari permasalahan. Kemudian yang berikutnya, menghasilkan alternatif dari sengketa. Biasanya ke pihak lain misalnya adalah notaris atau pengacara, kemudian melakukan kaukus dengan berbagai pihak. Jadi mediator melakukan pertemuan dengan salah satu pihak, kemudian dirumuskan kesepakatan negosiasi final, kemudian kesepakatan perdamaian atau gentleman agreement, kemudian eh, membuat suatu nota perdamaian eh, ditetapkan menjadi akta perdamaian. Oke. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Mohon arahannya dokter. Terima kasih Dokter Wildan, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi berawal dari eh, feeling seorang ibu ya. Injil, dokter. Iya, Dokter Wildan. Injil, Injil, Berawal dokter. dari Dari feeling seorang feeling. ibu. Ya. Dari feeling seorang ibu ternyata bisa sampai sedemikian. Pertama kami mohon mungkin Dokter Carolina sudah berada di sini. Ya, Dokter Prita, selamat pagi. Silakan dok. Selamat pagi dok. Selamat pagi, Dokter Prita. Selamat pagi juga, Bapak Ibu dokter sekalian. Mungkin saya akan sebagai penanggap singkat ya, Dok, karena kebetulan juga ada keperluan yang lain. Saya akan menanggapi singkat. Jadi kalau dari uraian yang disampaikan Dokter Wildan tadi, memang kasus bayi tertukar ini saya bukan bukan spesialis obgyn, tapi mungkin beberapa kali juga kita pernah membaca. Mungkin juga tidak hanya terjadi di negara kita saja, bahkan di tempat lain pun pernah terjadi. Untungnya ini masih dalam waktu yang dekat ya, Dok. Jadi masih bisa teratasi lah cukup dengan berakhir bahagia gitu ya. Tapi bagaimana yang kejadiannya kalau kita pernah baca bahkan sampai berapa tahun, sampai puluhan tahun mungkin itu akan lebih panjang lagi. Kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya tentunya hubungannya dengan budaya kalau saya lihatnya, Dok. Jadi budaya-budaya yang ada di apa ya di fasilitas kesehatan, terus kemudian di tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada itu kadang-kadang kita terbiasa untuk eh, kurang membiasakan yang benar, tapi seringkali membenarkan yang biasa dilakukan. Kayak tadi kalau saya nggak salah tangkap, tadi kok gelangnya kalau disebutkan tadi bayinya sama-sama laki-laki jenis kelaminnya, tapi kok bisa gelangnya satu pink, satu biru. Nah, itu prosedurnya seperti apa? Apakah ada double check atau tidak? Karena bagaimanapun budaya yang nanti ujung-ujungnya keselamatan pasien seperti di Permenkes 11 2017 tentang keselamatan pasien, tentunya tidak ada perusahaan, tidak ada rumah sakit yang unggul tanpa budaya yang unggul juga. Itu yang mungkin perlu kita tekankan baik kepada penyelenggara, terutama misalnya di lini manajemen, kemudian di lini pelaksana, mulai dokter sampai perawat dan lain-lain, itu yang perlu kita tekankan. Karena pencegahan itu akan lebih penting daripada mengatasinya. Misalnya udah terbiasa seperti biasanya, seperti ini tidak apa-apa. Tadi misalnya saya lihat yang di uh, urean tadi, satu box isinya lebih dari satu bayi. Biasanya nggak apa-apa. Nah, tapi kan ada hal tertentu, misalnya ada hal lain, misalnya beban kerja yang terlalu tinggi, kemudian SOP yang tidak dijalankan dengan benar, itu yang akan menyebabkan miss-miss itu pasti ada. Kemudian hal yang kalau belum sampai terjadi KTD, baru sudah mulai ada near miss misalnya, hampir terjadi, potensi terjadi, kita meremehkan. Nggak apa-apa, wong masih nggak terjadi kok. Kalau orang Jawa biasanya bilang,
yo selamat kok yo untung misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan akhirnya hal-hal seperti ini berkelanjutan tanpa kita bisa mengantisipasinya. Sebenarnya memang kalau terjadi seperti ini kita perlu pikir sisi hukumnya, pelindungan hukumnya itu tentunya untuk yang pertama ya keluarga pasien ya. Misalnya ibu yang dirugikan, yang dia punya feeling bahwa ini bukan anaknya. Mungkin dia sempat foto. Biasa kan ibu, apalagi kalau anak pertama. Pasti kalau pertama kali foto-foto, kemudian dibandingkan kok beda ya anak saya. Ya itu perlindungan hukumnya gimana? Secara di sisi yang satunya, entah sengaja, entah tidak, ada pengingkaran. Ngotot, saya juga punya feeling ini anak saya. Nah, bagaimana perlindungan hukum untuk ibu atau keluarga bayi yang tertukar itu? Yang kedua yang perlu kita pikirkan, pelindungan hukumnya juga untuk tidak hanya untuknya. Jangan sampai meskipun undang-undangnya mengatakan rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian dilakukan, tapi kita tidak memungkiri kadang-kadang mohon maaf, ada beberapa rumah sakit yang mungkin melimpahkan kesalahan itu pada mungkin dokternya, mungkin bidannya atau perawatnya. Itu yang perlu kita pikirkan. Padahal sebetulnya mungkin sistem yang tidak berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kalau prinsipnya di suatu korporasi, perusahaan, itu termasuk rumah sakit, tenaga apa ya tenaga kerja SDM sebaik apapun, tetapi tidak dalam lingkungan yang baik, tidak dalam sistem yang baik, tentunya tidak akan tercipta eh, suatu pekerjaan yang baik juga. Kalau di rumah sakit ya mungkin ya SOP yang tidak dijalankan hal seperti itu. Jadi kita perlu pikirkan juga perlindungan hukumnya, mulai dari perlindungan hukum preventif, pencegahannya seperti apa, sampai perlindungan hukum yang represif. Kalau sudah terjadi, kita harus seperti apa. Kemudian tentang mediasi, mediasi ya sebisa mungkin memang dari pihak rumah sakit, kalau saya baca memang disayangkan rumah sakit berusaha menutupi untuk menjaga nama baik. Kita tidak memungkiri kalau di bidang kesehatan itu nama baik itu yang penting. Makanya kadang-kadang udahlah kita kita matikan, tapi bukan berarti kita mengingkari sesuatu yang akhirnya nanti jangan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat sangat disayangkan. Itu bisa diberikan, kita misalnya seringkali memberikan apa ya materi-materi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada yang di komite medik, ada yang di komite etik rumah sakit, itu ditekankan ke rumah sakit. Kalau ada masalah kita usahakan selesaikan mulai dari masalah yang paling kecil supaya tidak sampai menyebar kemana-mana. Tapi bukan berarti kita harus menutupi, karena sebenarnya prinsip kita juga secara etik kita memperhatikan keselamatan pasien, kepentingan pasien itu yang paling utama. Sebenarnya itu sesuatu hal yang disayangkan kalau uraian yang disampaikan tadi, paparan tadi, rumah sakit berusaha menutupi untuk menjaga nama baik. Jadi saya rasa harus kita mulai dengan negosiasi di internal rumah sakit. Kalaupun memang sepertinya awalnya negosiasi dalam kasus ini tidak berhasil, kemudian kita bisa mengajak mediator dari luar, bisa mediator yang profesional, yang bersertifikat dan lain-lain, atau yang memang sudah berpengalaman. Usahakan bahwa litigasi itu sebagai the last resort, sebagai langkah yang terakhir karena nantinya akan panjang biasanya. Ya bersyukur memang pada kasus ini akhirnya bisa dilakukan tes DNA dan terbukti dan berakhir bahagia. Dan yang mungkin yang terakhir perlu kita pikirkan pemulihan psikologis. Bagaimana pemulihan psikologis pada keluarga yang bayinya memang ketukar dan satunya yang merasa awalnya ini adalah anaknya. Itu perlu perlu kita pikirkan sama-sama. Dan rumah sakit sebenarnya juga mempunyai peran di situ untuk pemulihan psikologis. Demikian juga pemulihan psikologis, bagaimana stresnya. Kita bisa membayangkan gimana stresnya bidannya, perawatnya yang saat itu terlibat di kejadian itu. Jadi rumah sakit tidak serta-merta menjatuhkan kesalahan pada bidan dan perawatnya, tapi kita perlu pikirkan bahwa sistem itu mungkin ada yang harus diperbaiki, dirubah, dan kemudian pemulihan psikologisnya bagi orang-orang yang terlibat di situ. Mungkin itu yang bisa tanggapan yang bisa saya sampaikan, Dokter Prita dan Bapak Ibu dokter sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dokter Karolin. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sekali. Kita mencoba dulu sebelum ke Dokter Rahmat Saleh, kita mencoba ke bagian lain dari Indonesia. Silakan Dokter Elizabeth. Dokter Elizabeth dari Makassar.
Dokter Elizabeth berhasil gabung, Dok? Naik ke atas ya. Halo? Oh, Dokter Elizabeth belum berhasil bergabung. Kami persilakan Dokter Cindy. Dokter Cindy, silakan Ya, Dokter Cindy dokter. dari. Oke, terima kasih kesempatannya. Oh, Dokter Elizabeth ya. Silakan, Dok. Oh, Dokter Cindy, silakan Dokter Cindy. Iya, dok. Oke, Palu dokter. ya, Palu ya, Dok. Palu di Sulawesi Ya, Tengah. silakan, Dok. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi guru-guru saya, Dokter Nono, Dokter Prita, dan teman-teman lain sekalian yang sudah berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang kasus seperti ini. Memang kalau sudah terjadi ini sudah tergolong sentinel ya. Tapi mari coba kalau saya mau lihat dari segi ada 5 saya lihat di sini yang saya sudah coba-coba membuatnya. Jadi seperti dari segi pasien, dari segi sistem rumah sakit, Ini salah gitu. bagaimana SOP-nya dan komunikasi efektif yang sementara berlanjut, kemudian bagaimana budaya keselamatan yang berlangsung di rumah sakit itu, serta apa evaluasi kita setelah selesai kejadian. Halo, saya terdengar, Dok? Ya, Dok, terdengar, Dok. Bila mana bidan sudah dapat laporan seperti ini, bagaimana prosedur yang harus mereka lakukan? Bagaimana merasa bahwa kondisi ini penting untuk ditanggapi, bukan sekedar menjawab seperti yang kita baca di media-media massa bahwa mereka menekankan bahwa ini dan itu sudah dilakukan, tapi komunikasi terhadap pasien, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, itu saya tidak lihat. Kemudian mungkin kita harus lebih banyak ya berkomunikasi dengan pasien, termasuk bagaimana caranya kita menekankan kepada pasien kegunaan pentingnya gelang identitas. Sehingga kalau jatuh-jatuh itu jangan dianggap remeh saja. Oh, jatuh, nanti dicarikan lagi yang baru, dibikinkan yang baru. Tidak seperti itu, karena yang ini nyaris-nyaris bisa menyebabkan tertukar seperti ini. Kalau pasien atau keluarga pasien sudah merasa pentingnya ini gelang, dia akan mendesak ya bahwa ini bagaimana nih anak saya punya gelang. Atau kalau dimandikan bisa saja kan terlepas. Itu harus dilaporkan sehingga anak ini tetap sebagaimana anak yang sudah ditetapkan, bukan ditetapkan atau dilahir sudah itu anaknya orang. Nyonya ST tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi efektif tentang pentingnya hak dan kewajiban pasien saat itu harus barangkali kita harus lebih ditingkatkan. Karena seperti kejadian begini, pasien sendiri belum menyadari pentingnya gelang identitas bagi anaknya maupun dirinya sendiri. Nah, bagaimana kesadaran dari kita, tenaga kesehatan, bahwa melihat bahwa kondisi ini penting ya untuk kita selesaikan. Apakah kita tidak melihat dengan gelang? Apakah kita tidak melihat dengan identitas cap kaki? Biasanya kan kalau di rumah sakit kan ada cap kaki tuh dari bayi tuh. Apakah kita tidak melakukan tindakan seperti itu? Segera setelah ada komplain, langsung kita atasi. Kita tenangkan ibu, kasih komunikasi dengan baik. Nah, ini belum saya lihat. Mungkin kita harus lebih tingkatkan lagi. Kemudian budaya keselamatan. Mungkin harus lebih ditingkatkan bagaimana cara kita, karena tadi kan bilang mungkin takut, mungkin ini, berarti budaya keselamatannya tidak dijalankan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan evaluasi setelah selesai kejadian ini?
Artinya jangan menunggu selesai dulu. Kita harus langsung kembali ke tempat kita melaksanakan bertingkat-tingkat itu kan. Permasalahannya diselesaikan. Mulai dari tingkat unit, siapa orang-orang yang terlibat pada saat itu, bagaimana sih kronologisnya yang terjadi. Kemudian setelah itu pelaporannya ke komplain. Komplain itu bagaimana? Ada tidak orang yang dilaporkan? Siapa yang harus dilapor? Terus terang kami di Sulawesi Tengah ini dok, ada juga kasus seperti itu. Tapi syukur tidak terjadi di rumah sakit. Seperti contoh, kan kami ada SOP penyerahan bayi. Penyerahan bayi dari ruang kamar bayi ke orang tua pasien. Jadi tidak sembarang kami orang-orang boleh minta bayi, tidak. Jadi dari SOP penyerahan bayi dari ruang bayi kepada keluarga pasien. Nah ternyata di satu ruang itu ibunya sendiri. Kemudian bukan sendiri ya, dia sendiri, tidak ada temannya, tidak ada keluarganya. Tetapi di samping tempat tidurnya ada keluarga lain di situ. Nah, dia taruh bayinya, dia ke kamar mandi. Tidak ada orang yang jaga bayinya. Tiba-tiba ada satu ibu bilang mau membawa bayi. Dia langsung angkat bayinya itu. Untung orang di sebelah bilang, ibu jangan angkat-angkat, taruh dulu, orangnya enggak ada. Nah, langsung seperti bingung-bingung ibunya keluar. Tetap tertangkap CCTV. Untung selesai diselesaikan. Nah, kejadian-kejadian nyaris-nyaris seperti ini ya harus kita tangani, harus kita berikan apa itu? Suatu SOP bagaimana supaya kita terhindar daripada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Memang banyak dok di daerah-daerah kita, terutama di daerah-daerah seperti kita ini di pelosok-pelosok, itu banyak kejadian-kejadian yang kalau kita tidak membuat SOP, kita bisa celaka. Apalagi sekarang masyarakat sudah banyak tahu, sedikit-sedikit baca hukum, sedikit-sedikit kita menjadi sorotan bahwa kita itu malpraktek lah, kita itu tidak melindungi rakyat sekarang, maunya untung sendiri. Ya, kita harus lebih lebih awas lagi sekarang. Saya kira seperti itu, dokter. Jadi mungkin akan kita bahas lebih lanjut bagaimana kita meningkatkan kita punya pengawasan, bagaimana kita meningkatkan SOP, bagaimana kita meningkatkan diri untuk awas terhadap keadaan-keadaan yang mungkin bisa menjadikan kasus sentinel. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Cindy. Aduh, hebat sekali nih terobosan. Baru ngeh juga ini. Wah, ini apa kaki bayi itu dilihat dulu sebelum lihat-lihat DNA ya, Dok ya? Kan ada model kalau di kami itu ada dicap ya dok ya, Ya, dicap. dicap Jadi memang. mungkin bisa ya secara sepintas lalu bisa dilihat model kakinya kan. Iya, Dok. Ya, luar Iya, biasa. Terima kasih, Dokter Cindy. ya dokter. Dokter Elizabeth, apakah sudah berhasil masuk? Belum. Dokter Budi Siswanto, berkenan, Dok. Ya siap. Ya terima kasih ya. Jadi saya ingin menyampaikan cara memandang kasus ini dari segi hukum, ya, dan harus berubah seperti ini mulai 8 Agustus 2023 ini, karena ada aturan baru. Ya. Yang pertama, kalau ada pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan, itu harus dilihat 3 hal dulu. Institusi kesehatan itu sudah memberikan pelayanan sesuai standar profesi, enggak petugasnya melakukan. 1. Kedua, sesuai standar pelayanan tidak. Dan 3, sesuai SPO tidak. Nah,
Keharusan itu ada di pasal 274 Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu tentang rumah sakit harus begitu. Secara umum sama, kalau secara umum adalah di pasal 173 fasilitas kesehatan harus gitu. Nah, ini khusus rumah sakit gitu. Kenapa melihat begitu? Karena kalau sampai ada salah pelayanan, masih berlaku ketentuan yang dulu, yang tanggung jawab adalah rumah sakit, ada di pasal 193. Ya, 193. Rumah sakit. Karena itulah harus begitu. Karena itulah maka saya tadi pagi melihat di koran pegawainya itu kesana dipecat apa, diberhentikan dan sebagainya. Itu yang salah cara memandang. Salah cara memandang. Seharusnya apa? Jangan tenaganya. Harusnya adalah harus berikhtiar dulu rumah sakit itu supaya kalau digugat jangan teman-teman salah gitu loh. Caranya apa? Ya memperbaiki diri. Kenapa? Karena pelayanan harus sesuai standar pelayanan yang ditentukan rumah sakit, harus sesuai SPO dan sebagainya. Nah, sekarang sudah standar SPO ya, dulu SOP ya. Undang-undang kesehatan sekarang sudah SPO ya. Kita biasakan adalah nanti ini perbaiki diri dulu. Yaitu dengan caranya meningkatkan kualitas pelayanannya itu. Dicek, sudah baik, enggak. Kalau nggak ada, saya buatkan pelayanannya. Kemudian melakukan, kalau perlu, sosialisasi dan pelatihan pada tenaga intern. Kemudian mungkin dalam kasus ini membuat standar melakukan pemeriksaan ulang terhadap identitas bayi baru lahir sebelum diserahkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam kasus ini adalah memang katanya pasiennya berusaha ini terhalang dan sebagainya. Bisa saja ada SOP, apa standar. Kalau ada hambatan, koordinasi dengan pihak terkait, dinas kesehatan, lembaga perlindungan anak dan sebagainya supaya maulah untuk diselesaikan. Jadi artinya standar pelayanan itu harus jelas dulu, harus memperbaiki dulu, harus merasa salah dulu loh. Kalau lalai itu rumah sakit salah, nggak percaya, lihat pasal 193 gitu loh. Itu dulu memperbaiki dulu itu sehingga kalau digugat dan sebagainya itu saya sudah berikhtiar baik. Saya ingin memperbaiki. Kan jelas mesti ada kesalahan gitu ya. Jadi cara pandangnya itu begitu. Satu. Kedua, juga saya juga ini baru dikirimi Dr. Mulyadi mau ada kasus hukum dan sebagainya, kasus hukum. Nah, kalau ngomong kasus hukum, alhamdulillah tenaga kesehatan kita ini jauh lebih aman daripada dulu. Dari sebelum Agustus ini dan setelah Agustus ini jauh berbeda sehingga iuran-iuran asuransi apa, untuk iuran gini-gini menurut saya tidak perlu lagi lah. Kenapa? Baik proses pidana maupun perdata tidak bisa langsung misalnya penyidik itu ngutek-ngutek saat itu ada aturannya itu di 308 itu kalau tenaga medis ya pasal 308 harus termasuk perdata ya harus begitu dulu sehingga nggak bisa langsung seperti dulu. Dan kalau dulu itu fokusnya itu yang ditembak pidana itu polisi sasarannya adalah tenaga kesehatan. Sekarang enggak. Sekarang adalah restoratif justice. Sekarang adalah keadilan restoratif, itu yang diutamakan. Itu perintah undang-undang. Jadi kita jangan takut dulu lah. Jangan takut dulu lah tentang soal pidana dan sebagainya. Yang penting satu, rumah sakit harus memperbaiki diri. Punya etikat baik karena kesalahan itu tanggung jawab rumah sakit berdasar pasal 193 Undang-Undang Kesehatan yang baru. Terus tadi juga di apa ada kasus hukum. Bisa nggak kasus hukum? Bisa. Gimana caranya? Nah ini yang advokat ini yang senang kalau dengar. Ada advokatnya nggak? Yang dengar mau gugat itu loh.
Ya, kalau mau gugat, caranya apa? Ya satu, lihat kesalahannya tadi ya. Kesalahannya jelas. Kesalahan harus alat buktinya tes DNA sudah. Dan sekarang saya ingin digugat, apa poinnya? Poinnya adalah apa? Dasarnya adalah satu, ada pelanggaran hukum, dua, ada kerugian. Pelanggaran hukumnya apa? Di KUA Perdata 1365. Kalau apa? Membuat kerugian akibat kesalahannya harus mengganti kerugian. Nah, sekarang kerugiannya apa? Itu yang materi atau rupiah yang gugatnya itu di situ, melihat kerugiannya apa. Ya. Kerugiannya itu ada tiga lah minimal. Satu, biaya hidup bayi. Loh, kok kerugian? Lalu ngerawat bukan anaknya sendiri, bukan bayinya sendiri, rugi enggak? Ya rugi. Kemudian biaya perawatan. Pagi, siang, sore, malam kan ngerawat. Kalau itu untuk kerja kan rugi. Ya kan bisa untuk cari penghasilan itu. Padahal ngerawat anaknya orang lain, bukan kewajibannya. Dan sebagainya. Jadi rugi karena biaya yang dikeluarkan untuk untuk merawat, untuk biaya hidup anak, susu dan sebagainya itu kerugian karena bukan anaknya, karena dikeluarkan untuk bukan anaknya. Dua, perawatan pagi, siang, sore dan sebagainya. Loh itu kalau saya kerja itu saya gajinya sekian loh, langsung. Jadi keuntungan yang seharusnya didapat itu juga kerugian. Terus kemudian diantar kemana-mana, biaya transportasi untuk ngantar ini berobat, itu ya kerugian dan sebagainya. Nah itulah kerugiannya. Bisa. Itu untuk ganti kerugiannya. Kesalahannya apa? Ya kesalahannya ya apa? Itu kerugian material. Bisa juga tambah yang nggak terbatas rupiahnya, kerugian apa? Imaterial. Loh kok rugi? Loh iya. Paling enggak kan trauma psikologis. Rugi tak? Paling enggak kan merasa salah. Rugi tak? Paling enggak menjadi enggak percaya ke rumah sakit. Sehingga sakit seharusnya diobati, kan rugi tak dan sebagainya. Jadi kerugian-kerugian itu ini di off saja, ini porsinya advokat ini kalau mau gugat rumah sakit apa kita di. Jadi kalau ada masalah itu, kalau kita di fasilitas kesehatan umum dasarnya adalah 173 harus mengutamakan keselamatan pasien, khusus rumah sakit harus bekerja sesuai standar profesi, dan itu dilihat dari tiga hal saja, jangan nggak usah banyak-banyak. Atau tadi saya sampaikan harus standar profesi, standar pelayanan, SPO. Boleh nggak tambah? Ya bolehlah, tambah etika, tambah apa dan sebagainya, boleh. Jadi kalau sudah sesuai, ya sudah. Kalau nggak sesuai, gitu. Jadi jangan salahkan sama dulu, pecat dulu dan sebagainya. Enggak, harus ikhtiar lah. Minimal merubah SPO-nya lah. Minimal merubah standar pelayanannya lah rumah sakit itu. Sehingga ada etikat baik dari rumah sakit untuk itu. Oh iya ya, memang etikat baik dan sebagainya. Sehingga nggak usah takut lah. Perdata pun sebenarnya nggak bisa serta-merta. Harus itu. Putusan majelis dulu salah. Kalau majelis ngomong sudah itu nggak bisa diproses, nggak bisa diproses, ya sudah stop. Baik perdata maupun pidana nggak bisa stop. Itu. Jadi sekarang harus ada majelis dulu. Cuma masalahnya dan majelis itu adalah bisa permanen. Sekarangnya permanen dengan KDKI ya. Tapi bisa juga ad hoc sementara pasiennya dan sebagainya, itu nggak harus nunggu PP-nya selesai dan sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan sini adalah cara memandang dulu lah. Sekarang nggak usah fokus ke orang, asuransi ke keselamatan tenaga kesehatan itu, ya udahlah, stop aja lah, nggak usah lah. Jadi lihatlah itu kesalahan fasilitas kesehatan, kesalahan rumah sakit, dan fokuslah ketiga hal dulu, boleh tiga, minimal tiga lah.
ditambah yang lain ya boleh. Ya, ditambah yang lain boleh. Tiga itu dulu. Kalau salah, kalau pidana pun seperti jadi pidana pun kalau dulu masalah administrasi saja kan pidana ya. SIP, dan sebagainya. Sekarang kalau pidana itu jelas-jelas mencampuri pidana, aborsi, jual organ, dan sebagainya itu. Tapi kalau yang lain-lain itu ya sudah harus standar majelis dulu. Jadi kita harus profesional lah, dan sebagainya. Itu mulai 8 Agustus harus berubah lah cara memandang itu lah ya. Saya saran gitu. Yang memaksa mindah itu bukan saya, itu Undang-Undang 17 2003 tadi. Yang memaksa mindah harus nggak usah mikir-mikir dia. Ya. Dan maaf saya tadi baru masuk karena saya nggak bisa masuk dan untuk ditolong Pak Mulyadi terus ada yang sudah keluar saya akhirnya bisa masuk. Nah saya itu kalau ngomong karena nggak ngerti apa yang sudah saya omongkan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan lah ya. Saya nggak ngerti saya tadi sudah ngomong apa. Terima kasih. Sementara sekian dari saya. Terima kasih, Dokter. Jadi, utamanya adalah restoratif justice dan jangan takut karena undang-undang yang sekarang lebih mengamankan kita. Kami lanjutkan kepada Dr. Ahmad Saleh. Dokter, silakan. Terima kasih, Dr. Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hormat guru-guru saya, Dr. Nonot, Dr. Prita. Kalau kita lihat dari kasus ini, itu sebetulnya keselamatan pasien di rumah sakit itu harusnya selalu diutamakan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, terutama pasal 43 itu mewajibkan rumah sakit menerapkan standar keselamatan. Dan pasal 43 ayat 2 serta Permenkes nomor 1691 2011 pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 dan pasal 8. Sesungguhnya dalam proses identifikasi pada kasus ini itu tertukarnya gelang identitas bayi itu berimbas pada tertukarnya bayi itu karena proses verifikasi identifikasi pada bayi. Sebetulnya hal ini mungkin tidak usah terjadi ya. Nah, itu kedua belah pihak. Biasanya kan bayi lahir itu ibu atau rumah sakit itu biasanya memfasilitasi untuk Bu pinjam HP-nya, saya fotokan adik bayinya, dan ada tanda-tanda khusus biasanya disampaikan untuk kedua belah pihak. Jadi andai kata terjadi tertukarnya seperti ini, itu sudah ada tanda atau ciri-ciri atau wajah ini loh bayi saya seperti ini. Di samping itu seperti yang Dr. Cindy lakukan dan SOP di rumah sakit memang ada kan tapak tangan, tapak kaki itu pada bayi itu selalu harus di cross check untuk penyerahan pada ibu. Dan yang paling penting adalah apalagi kalau di rumah sakit RSIA itu kan banyak ya, lebih dari 2, baik partus per vagina maupun seksio, itu kemungkinan tertukar itu lebih besar memang. Nah, apabila ada KTD seperti ini atau ini sudah sentinel, ya alangkah bijaksananya kalau rumah sakit itu sebelum, jadi mungkin takut wah nanti nama baik bisa tercemar. Kalau andai kata ada komplain seperti ini, rumah sakit harusnya ngekip supaya tidak keluar. Misalkan salah satu contoh, kita cross check seperti tapak tangan, tapak kaki, paling tidak itu golongan darah. Kita cross check golongan darah bayi, ibu, bapak, kedua belah pihak ini. Nah, kalau andai kata masih tetap saja misal saya menurut firasat saya bukan ini dok, bayi saya, bisa tes DNA yang pada akhirnya. Jadi tidak usah sampai berlama seperti ini sampai 1 tahun. Akibatnya apa? Nah, proses hukum itu berlaku nantinya. Nah, untuk menghindari itu semuanya, kalau sudah begini nanti terjadi tuntutan. Nah, tapi yang tuntutan-tuntutan inilah yang harus kita hindari dari masing-masing
rumah sakit, supaya kalau andai kata ada kasak kusuk, ada komplain, ya atasi komplain dengan segera, tidak usah sampai berlarut-larut seperti ini. Dan KIE sama kedua belah pihak mungkin lebih baik gitu ya, penyelesaian kasus ini diselesaikan dengan mediasi, dengan kronologis, menyampaikan ke kedua belah pihak bahwa setelah seperti yang Dokter Budi tadi sampaikan, ikhtiar. Setelah itu kita menyampaikan, iya ternyata hasilnya seperti ini Bu, kami pihak rumah sakit meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam proses penyerahan bayi. Tapi kan secara lebih cepat, bukan berlarut-larut seperti ini. Untung alhamdulillah akhirnya kedua belah pihak bisa tidak timbul tuntutan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Itu mungkin Dokter Prita, kita lebih mawas diri aja. Sebenarnya itu. Terima kasih Dokter Prita, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Dokter Ahmad Saleh. Jadi sebenarnya dari banyak yang kita obrolkan tadi, forum ini benar-benar tidak ada mendiskreditkan rumah sakit tersebut, tidak, karena pada prinsipnya kan kejadian ini akan bisa terjadi pada semua kita, bisa terjadi pada semua rumah sakit. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi kita bisa melihat bahwa para penanggap juga sangat-sangat bijak menyampaikan solusi-solusi dan tidak ada kecenderungan untuk menyalahkan. Karena apa? Karena ini adalah satu hal yang benar-benar tampaknya sesuai dengan apa yang disampaikan Dr. Caroline, bahwa budaya kita ini masih belum sepenuhnya ke arah budaya keselamatan. Baik itu oleh sistem yang ada di fasilitas kesehatan kita, juga dari masyarakatnya sendiri, juga dari budaya dari pasien, penunggu pasien, serta masyarakat ini belum sepenuhnya untuk budaya keselamatan diri sendiri. Saya akan coba mengajak Dokter Sunyoto. Dokter, mungkin ada yang akan disampaikan, Dokter? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya tertarik ya, sangat menarik ini. Jadi saya kebetulan buka-buka WA, lupa ada acara ini, maka saya ikut bergabung. Ada beberapa komentar. Yang pertama, saya ingin tahu ya, itu Ibu S itu primigravida atau multigravida ya? Itu sama. Kok saya kagum dengan naluri keibuannya itu loh, yang ya bayangkan kalau dia tidak punya naluri keibuan, ya bagaimana dia bisa kecuriga bahwa itu bukan bayinya. Itu saya kira yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa tertukarnya bayi atau hilangnya bayi itu kan ada dua faktor yang harus diselidiki ya. Adakah kesengajaan atau tidak kesengajaan? Ya. Nah, kalau ada kesengajaan itu mungkin ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga, terutama mengenai identifikasi janin ya, atau bayi ya. Itu saya kira harus mungkin ya. Jadi kita tahu bahwa ada tanda itu telapak kaki ya. Mungkin juga ada hal-hal yang luar biasa seperti tanda lahir dan sebagainya, itu yang perlu juga saya kira secara khusus diperhatikan, dicari. Kemudian secara fisik, paras daripada janin ini apa berbeda ya? Apa barangkali ada satu yang kelihatan sangat menarik, kemudian yang lainnya kurang menarik ya, sehingga lalu ada usaha untuk menukar. Ya, itu juga harus diperhatikan. Tapi saya yakin kalau, oh ya, di dalam ruangan ini ada berapa ibu yang melahirkan ya? Kok si Ibu S ini bisa langsung menduga bahwa anaknya itu tertukar dengan bayi B? Apa hanya ada dua pada saat itu? Kalau hanya dua kan berarti beban pekerjaan daripada perawat atau bidannya kan tidak berat ya. Sehingga ya kalau sampai terjadi kekeliruan misalkan sampai
tanda nama itu tertukar atau terjatuh itu apa dilepas ya waktu memandikan ya? Seingat saya kan tidak pernah dilepas itu tanda itu. Ya, jadi yang lain-lain saya kira sudah disampaikan oleh para penanggap yang lain dan saya kira sudah lengkap semuanya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih. Jadi ini mungkin termasuk yang cukup heboh ya setelah sekian lama. Dulu kita pernah ya dokter-dokter Cipluk dan Dewi itu juga lama, itu juga bermula dari nurani seorang ibu. Dokter Wildan mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Dokter Sunyoto, Dok? Inggih. Terima kasih, Dokter. Untuk ibu ini multigravida, Dokter. Jadi ini anak ketiga, Dokter. Ya, jadi dia sudah Iya. pengalaman ya mengenai nalurinya itu. Inggih. Kemudian di dalam ruangan itu ada berapa bayi? Ini dari sumber kita kesulitan mencari sumber primer, Dokter. Jadi kita cari informasi dari berita-berita itu tidak dijelaskan memang, Dokter, berapa pasien waktu itu. Maksud saya, kenapa sih Ibu S ini kok bisa langsung mencurigai kalau bayinya itu berada di Ibu B? Oh, inggih. Apa mereka hanya berdua saja? Inggih. Mohon izin waktu itu bayinya itu setelah gelangnya itu ditemukan, ternyata gelangnya itu atas nama Ibu B, Dokter. Jadi waktu itu Ibu S merasa patut untuk curiga bayinya tertukar dengan Ibu B, bayi Ibu B. Oh, begitu, ya. Inggih. Jadi karena namanya ada di gelangnya ya, Dok ya. Ya. Nama Cuma B-nya Oke, ada di Dokter. gelangnya ya. yang mendapat laporan itu pertama kali kurang tanggap ya menurut saya ya. Kurang tanggap. Betul. Tapi untungnya pada akhirnya mereka mau bersepakat untuk tidak otot-ototan, kan kadang-kadang ada yang kalau kita baca itu yang ngotot tidak mau sampai berlarut-larut bertahun-tahun bahkan sampai dewasa baru kemudian terbukti bahwa itu bukan anaknya atau anaknya orang lain. Boleh Dok. saya Jadi bertanya, memang Dok? proses handling komplainnya ini belum. Iya. Karena kalau kadang-kadang kita dengar kata-kata komplain aja sudah gimana. Sebenarnya ini Iya. kan murni komplain ya, Dok ya, cuman Kata curiga. kunci itu. Kata kunci itu kalau ada komplain itu harus ditanggapi secara serius dan secara segera. Tinggi, Dok. Boleh Dokter Prita? Silakan, Dok. Dokter Wildan boleh tanya sedikit, Dok? Iya, Dokter. Apakah bidan yang sama yang menerima bayi itu sama dengan bidan yang menjaga di ruang bayi? Ini seksio ya? Nggih, seksio, Dokter. Apakah Biasanya sama yang menerima bayi saat itu dengan bidan di kamar bayi? Sama, Dok? Atau berbeda? Dari sumber-sumber yang kami baca itu memang tidak menjelaskan, Dokter. Oh iya. Apakah bedanya sama atau tidak? Iya. Biasanya kalau yang sama begitu, apalagi untuk partus-partus kan mereka mengenal biasanya Nggih. bahwa Tapi ini bayi ini, ibunya ini. nggih. Pada hari waktu Ya, silakan Dok. pada sesaat setelah melahirkan itu ibunya merasa bahwa anaknya itu rambutnya lebih tipis, Dokter. Kemudian dari penyelidikan oleh Kapolres kemarin disimpulkan bahwa tertukarnya itu saat hari kedua waktu di ruang perawatan bayi, Dokter. Itulah karena di perawatan bayi berarti dia tidak rawat gabung ya, bayinya ditaruh di kamar bayi. Itulah makanya pertanyaan saya apakah sama. Sehingga mereka mengenal biasanya bayinya ini yang mana, ibunya yang mana. Terus dokter, waktu ditemukan gelang bayi atas nama Nyonya B,
tentu bayi yang punyanya Nyonya B kan tidak bergelang kan, karena itu yang jatuh kan. Pada waktu itu ternyata bayi Nyonya B itu mengenakan gelang atas nama Nyonya B, dokter. Jadi terdapat 2 gelang warna Nyonya B. Itu dia, iya. Jadi Nyonya B Harusnya kalau tidak merasa jatuh, iya. tertukar. Mm-mm. Iya, 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 Jadi iya. tidak tertukar ya gelangnya. Iya. Sebenarnya ada kesengajaan untuk mengganti gelangnya. Jangan sampailah kita begitu, Dok. Kita berpikir yang positif aja, Dok. Iya Artinya benar, kan tapi dari kasus ini, segala sesuatu harus dipertimbangkan, ya, diperhitungkan, ya. iya, Dok. Maksudnya dari Nah, kasus ini kita belajar supaya ke depan tidak berulang lagi. iya, Bagaimana kita punya pertahanan, kita perkuat, apa iya. yang Jadi perlu pencegahan yang kita paling ya penting ya, tingkatkan. pencegahan. Iya dok ya. Ya, barangkali Ada satu kemungkinan titik dok penting berpikir ini, gitu dok. ya, Ada dokter, kemungkinan gimana dok? dokter Prita. Satu titik penting ini barangkali kalau saya lihat dari kasus ini adalah bagaimana tanggapan kita tenaga kesehatan saat terjadi. Itu barangkali yang bisa mengatasi semua hal-hal yang kemungkinan menjadi lebih besar. Kalau dari awal kita sudah kenal dan kita merasa bahwa ini penting untuk diselesaikan, penting untuk ditanggulangi, penting untuk dilaporkan, barangkali tidak akan berlarut-larut seperti ini sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian, baik kerugian perasaan, kerugian waktu, kerugian eh, materi, ya sudah bawa pulang anaknya orang. Untung ibu ini meskipun Nyonya B ya dia menunda-nunda, merasa belum perlu, belum mau dan belum siap mungkin ya seorang ibu kan begitu. Kita kalau sudah melayani anak, sudah merawat anak, sudah 1 tahun ini dok. Terus tiba-tiba orang bilang tertukar. Kan gimana perasaan seorang ibu meskipun itu bukan bayinya. Saya kira demikian Dokter Prita. Terima kasih dok. Terima kasih. Silakan Dokter Dodi. Mungkin akan menyampaikan secara langsung dok. Halo. Dr. Dodi menulis bahwa naluri yang dimiliki ibu ini sebetulnya secara tidak langsung terbentuk dari SOP yang juga rutin dilakukan rumah sakit, di mana bayi diperlihatkan sewaktu melahirkan, karena terbukti dari ibu merasa rambut bayi lebih tebal. Nah, gelang identifikasi yang dipasang ternyata lepas dan tertukar. Nah, bila gelang tidak ada, mungkin lain masalahnya lagi ya, karena memang hilang berarti ya. Jadi mungkin akan lebih cepat direspon. Komunikasi rumah sakit dan keluarga selama di rumah sakit adalah sangat penting. Nah, ini juga mungkin kita bisa belajar dari pengalaman kasus ini bahwasanya inisiasi menyusu dini itu harus dilakukan walaupun di kamar operasi. Saya melihat ada Dr. Fritz ya, Dr. Fritz SPOG, beliau berasal dari Bogor. Mungkin Dr. Fritz yang dekat dengan lokasi, berkenan Dr. Fritz? Halo, Dr. Baik, Fritz. Hai, silakan terima dok. kasih Dokter Prita. Baik, ini diskusi ilmiah internal kita. Jadi semoga kita bisa mensikapi secara positif karena betul bahwa kejadian seperti ini bisa menimpa siapa saja, fasilitas kesehatan dimanapun, karena ini adalah satu kejadian yang sangat seksi dan sangat mendapat perhatian yang luas dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beberapa hal setelah dibahas panjang lebar tadi, yang perlu kita ketahui bersama bahwa tidak benar kejadian tersebut dibiarkan pembiaran selama 1 tahun. Saya ulangi, bahwa kejadian ini tidak benar ada pembiaran rumah sakit yang dilakukan selama 1 tahun. Yang betul adalah pada saat kejadian kelahiran pada bulan Juli tahun 2022 yang lalu, itu terjadi maladministrasi atau human error. Karena identifikasi sesuai SOP
tidak dilakukan oleh petugas. Itu nomor satu. Yang kedua, setelah pasien pulang keesokan harinya, mereka setiap pagi melaksanakan morning report. Dan ketahuanlah bahwa ada satu gelang yang bermasalah. Secara internal nurse station yang dipimpin oleh kepala ruangan, mereka melakukan inisiatif pribadi. Nah, ini PR buat kita semua yang bekerja di rumah sakit. Saya kira kita juga pernah jadi residen di mana selalu ada esprit de corps, rasa kebersamaan. Jadi hal tersebut itulah awal kesalahan fatal yang dilakukan oleh petugas, di mana menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa melaporkan kepada manajemen atau sampai ke direktur rumah sakit. Padahal setiap hari selalu ada morning report, selalu ada kajian-kajian yang dilakukan oleh manajemen pelayanan medis dan seterusnya. Nah, kemudian setelah 7 hari kemudian, setelah kejadian itu, sang ibu juga sudah datang ke nurse station tersebut untuk kembali menanyakan kepada petugas jaga di nurse station bahwa kemungkinan gelang tersebut tertukar atau bayi tersebut yang tertukar. Itu pun tidak dilakukan laporan resmi dari nurse station kepada manajemen. Jadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa sepandai-pandainya kita membuat laporan, membuat aturan, membuat pengawasan, tetap kalau itu berasal dari pribadi atau dari moral anak-anak, ini susah. Kita tidak bisa menjangkau sampai sejauh itu. Nah, untuk itulah persoalan ini terjadi pembiaran karena adanya pemufakatan yang dilakukan oleh kelompok nurse station tersebut yang menyebabkan mereka selalu berusaha membela diri. Kemudian pada tahun ini, bulan Mei 2023 akhir, keluarga tersebut baru datang lagi kepada rumah sakit dan kebetulan diterima oleh MOD. MOD adalah manager on duty karena datangnya di luar jam kerja. MOD langsung menindaklanjuti, melaporkan ke manajemen pelayanan medis sampai ke direktur. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Langsung keesokan harinya membuat kajian khusus tentang kejadian ini. Jadi pada akhir Mei 2023, rumah sakit telah melakukan kajian khusus dan selanjutnya membuat undangan resmi kepada kedua keluarga yang dicurigai tertukar. Nah, setelah undangan tersebut, ada satu keluarga, yaitu keluarga D, tidak mau datang atau tidak mau menerima undangan tersebut karena tetap menganggap bahwa ini adalah bayinya. Sebagai identitas, memang betul Ibu S adalah G4P3A1 dan Ibu D itu G1 P0 A0 dan ya perlu diketahui bahwa Ibu D tersebut yang tidak mau datang karena termasuk anak mahal. 2 tahun baru mendapatkan kehamilan, jadi tahun ketiga baru melahirkan. Jadi pasti ada perlindungan yang luar biasa dari sang ibu terhadap anaknya, sehingga 2 kali panggilan mereka Bu D itu tidak pernah datang. Yang datang adalah Bu S. Nah, Bu S tersebut setelah datang dengan keluarganya, kami memfasilitasi dengan sangat baik, sehingga yang pertama kami lakukan adalah pemeriksaan golongan darah. Golongan darah pemeriksaan ternyata anak tersebut memang betul sama golongan darah dengan sang ibu. Namun tidak sampai di situ. Rumah sakit tetap memberikan penjelasan bahwa gold standarnya adalah DNA. Jadi yang betul rumah sakitlah yang menjelaskan kepada pasien bahwa gold standard adalah DNA. Kalau ibu masih penasaran karena golongan darah pemeriksaan itu sama dengan si ibu, ada lagi pemeriksaan baru adalah DNA. Dan keluarga setuju untuk melakukan pemeriksaan DNA dan semua ini difasilitasi oleh rumah sakit. Jadi tidak benar bahwa fasilitasi rumah sakit tidak dilakukan dengan cepat, tepat, dan benar. Yang kendala adalah karena Ibu D tidak pernah mengindahkan baik panggilan maupun persuasif manajemen yang datang ke rumah beliau untuk melaksanakan pemeriksaan. Inilah pangkal awal
tatkala Ibu D tersebut tidak pernah mau datang untuk melaksanakan pemeriksaan. Sehingga Ibu S ini melakukan jalur hukum. Tujuannya apa? Tujuannya agar Ibu D mau melakukan pemeriksaan. Karena Ibu S ini hanya ingin mengetahui siapa sih anak fisik saya. Di luar itu mereka sudah sepakat, Bu S sudah sepakat tidak akan menuntut rumah sakit, hanya ingin mengetahui anak fisik. Nah ini, jadi sejawat sekalian perlu saya kasih gambaran bahwa pertama kejadian tersebut adalah sangat kompleks dan rumah sakit saya melihat sudah sangat agresif melaksanakan pendekatan, hanya kendala karena tidak adanya kerjasama dengan pihak Ibu D adalah ibu yang kedua yang diduga tertukar tersebut. Apa take home message yang akan kita lakukan? Pertama, menurut kami adalah rawat gabung yang sudah dihindar, yang sudah kita lakukan. Jadi tidak benar kalau pasien itu tidak dirawat di kamar bayi sehat, itu tidak benar sama sekali. Karena semua pasien kita lakukan secara baik dan benar. Silakan jalan bermain ke tempat rumah sakit Sentosa untuk melihat. Semua dilakukan rawat gabung, yang kita lakukan hanyalah membantu memandikan bayi karena kedua ibu tersebut dengan indikasi letak sungsang dan sudah dilakukan tindakan itu sangat tidak mungkin mereka mengurus bayinya tersebut. Ini pun permasalahan karena BPJS sudah menghilangkan biaya untuk klaim bayi sehat. Sehingga memang secara aturan kita pasti melaksanakan rawat gabung dan dengan kebijakan Rumah Sakit Sentosa melaksanakan mandi terhadap bayi. Nah, hanya mandi kepada bayi. Setelah itu digabung. Jadi sampai hari kedua bayi tersebut digabung dengan sang ibu. Kemudian take home message yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan, kita mempunyai kewajiban untuk edukasi juga kepada pasien agar mereka sebelum pulang dari rumah sakit, apabila ada hal yang tidak cocok, pada saat itu harusnya mereka melaksanakan komplain dan pertanyaan-pertanyaan. Yang terjadi adalah Ibu Siti pada saat akan pulang, beliau tidak keberatan dengan serah terima karena ada prosedur serah terima antara bayi dan sang ibu sebelum pulang. Kemudian mengecek, jadi di box tersebut namanya sesuai. Yang tidak sesuai adalah digelang. Dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Sentosa karena human error, karena maladministrasi, mal SOP, yaitu mereka tidak menggunting gelang tersebut dan memperlihatkan kepada sang ibu. Inilah keteledoran fatal pertama yang dilakukan oleh petugas. Jadi ibu tersebut pulang dengan membawa gelang yang seharusnya itu digunting. Jadi apa yang terjadi dengan karyawan kita yang perlu kita ketahui bersama ke depannya, kita memang wajib selalu memberikan santiaji, semacam pendekatan kerohanian, pendekatan psikologi terhadap karyawan untuk berlaku jujur, karena meskipun kita berikan segala macam aturan, SOP, yang sejelimet, yang seperti sudah dijelaskan para pembicara tadi, seluruh itu lengkap di Sentosa, seluruh itu ada. Namun pada pelaksanaannya memang itu terjadi, itu walau-walam sudah di luar kekuasaan kita. Dan ini sudah terjadi. Jadi mungkin ini tambahan daripada saya. Semoga kasus ini selalu bisa menjadi hikmah buat kita semua. Dan tentunya ke depannya kita mohon doa restu kepada seluruh kawan-kawan, terutama yang bekerja di rumah sakit, agar Rumah Sakit Sentosa tetap diberikan perlindungan dan selalu diberikan kemudahan dan berkat kepada setiap keluarga maupun keluarga yang menderita tertukarnya bayi tersebut.
termasuk juga kepada karyawan yang sudah dinonaktifkan, sisa menunggu pemeriksaan lanjut, dan juga rumah sakit tetap semangat memberikan pelayanan, karena meskipun saya melihat adanya pemberitaan bola liar yang digulingkan sejauh ini, tidak mempengaruhi jumlah kunjungan ataupun perawatan yang dialami oleh Rumah Sakit Sentosa. Ini satu hal yang positif karena masyarakat tetap membutuhkan pertolongan dan selalu melihat kenyataan di lapangan. Demikian mungkin tambahan saya. Semoga ini sifatnya internal kita dan tentunya menjadi bahan untuk kita renungkan bersama bahwa kejadian ini sungguh luar biasa, sungguh di luar kapasitas kita, dan menjadi hal yang sangat baik untuk kita mengambil hikmahnya agar tidak terjadi untuk kita semua. Demikian Dokter Prita, sejawat Hoksi sekalian, salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Frit. Terima kasih sekali. Dan apa yang disampaikan Dr. Frit tadi semoga bisa membuka wawasan kita semua bahwasanya apa yang kita bicarakan di sini juga harusnya semoga bisa menahan bola-bola liar tersebut ya dokter, karena kalau kita memang harus dengan media memang seolah-olah tidak terkontrol, tapi bagaimanapun juga sudah terlihat bahwasanya niat baik itu akan mengalahkan segalanya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Kami persilakan. IT saya mohon di... Oh siap dok, silakan dok. Ya, saran saya yang disampaikan Dr. Fit tadi untuk didokumentasikan. Jangan hanya diingat-ingat, dokumentasikan. Ya. Dan jangan lupa intinya upaya-upaya niat baik dari Rumah Sakit Sentosa yang disampaikan tadi harus tercatat. Ya. Tolong didokumentasikan itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya silakan. Terima kasih. Saya merasa luar biasa dari pihak rumah sakit usaha yang telah dikerjakan ya. Ternyata tidak berdiam diri, tapi secara proaktif mencoba menyelesaikan masalah ini. Yang ingin saya tanyakan untuk Dr. Fritz, pada akhirnya keluarga B, Nyonya B, mau melakukan pemeriksaan itu sebenarnya usaha apa yang dilakukan rumah sakit pada waktu itu kok sampai B pada akhirnya mau melakukan pemeriksaan? Kan sebelumnya menolak terus. Luar biasa, ya. Dokter Sunyoto. Silakan Dokter Fritz. Mungkin bisa jadi apa? Untuk kita semua pengalaman. Iya, Dok. Baik, terima kasih dokter. Saya akan jawab bahwa memang 3-4 kali pertemuan Nyonya D tersebut itu menolak untuk hadir. Yang saya ingin sampaikan kenapa dia menolak, karena dia sangat sayang bayinya, dokter. Itu bayi adalah anak mahal, 3 tahun baru melahirkan. Dan ibunya pun seorang PNS di salah satu institusi di Kota Bogor. Itu pertama, jadi orang berpendidikan. Yang kedua, kenapa sampai hal ini terjadi? Tentu tidak terlepas dari pendekatan persuasif baik yang dilakukan oleh rumah sakit, oleh tokoh agama maupun oleh muspida setempat. Ini kita tidak habisnya melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Dan yang paling penting adalah tatkala Nyonya S membuat surat pengaduan kepada kepolisian dan akhirnya Kasat Reskrim melakukan upaya untuk menghubungi Ibu D agar bersedia melakukan pemeriksaan DNA. Jadi itulah titik terang tatkala kepolisian ikut turun tangan untuk mengajak Ibu D melakukan pemeriksaan. Itu perlu sekali kita ketahui bersama. Ya. Terima kasih Dr. Fritz. Sama-sama dokter.
Dok. Walaupun terasa pahit di awal, tapi kebenaran itu memang harus tegak dan nantinya pasti akan lebih indah. Dan nyatanya kedua kedua ibu ini nanti akan menjadi sama-sama ibunya anak tersebut ya, karena ibaratnya kan sudah saudara sesusuan ya dok ya. Betul, betul sekali. Baik, Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya silakan dok. Iya, enggak enak kata 2 kali mau. ya, jadi yang saya ada yang bocor nih. Oke. Jadi yang saya inginkan sejawat sekalian bahwa sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga dan pihak rumah sakit, sebetulnya sejak media dan tidak diharapkan akan terjadi bola liar seperti ini. Yang diinginkan oleh keluarga S hanyalah ingin mengetahui siapa anak biologis, dan demikian pula setelah diketahui mereka akan melaksanakan hubungan silaturahmi di mana rumah sakit sebagai fasilitator. Ini menjadi bola liar tatkala, ya ini buat kita semua, tatkala adanya pihak ketiga yang masuk ke wilayah Ibu S dengan menawarkan seorang pengacara. Nah, inilah awal muasal sehingga akhirnya kita mendengar sampai saat ini kejadian itu bisa blaming ke seluruh tanah air. Jadi memang sangat perlu antisipasi dengan kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai sebagai pengacara. Tentunya ini merupakan tugas kawan-kawan yang dokter yang dengan latar belakang hukum, agar pada saat event-event tertentu tentunya kita harus saling mengingatkan, karena masalah sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan baik dan benar jadi menjadi rancu dan liar kemana-mana. Dan akhirnya terus terang Ibu Siti pun saat ini keluarganya ada yang dirawat di Rumah Sakit Sentosa, yaitu orang tuanya. Orang tuanya itu sangat saat ini masih ada di ruangan, saya melihat. Orang tua tersebut sangat merasa tersiksa dengan adanya media dan TV yang selalu tiap hari datang ke tempat dia. Dan bahkan mengatakan, saya juga ingin hal ini sudah tidak usah terbergulir seperti saat sekarang. Jadi itu harapan orang tua langsung dari Ibu Siti yang saat ini dengan perawatan bronchopneumonia yang saat ini berada di Rumah Sakit Sentosa dalam perawatan. Jadi memang bola liar ini digulingkan oleh kawan-kawan pengacara untuk mendapatkan satu mungkin pasti yang kita tahu bersama, ya ujung-ujungnya pasti adalah penghargaan dalam bentuk materi, dan yang kedua elektabilitas, karena setelah kita melihat track record mereka memang seperti itulah, dan mungkin para pejabat yang lain seperti Kementerian PMK yang kita tahu sebenarnya tidak sampai sejauh ini harus turun tangan, tidak lepas daripada tentunya ingin mendapatkan hal-hal yang bisa membuat mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan politik ke depan yang bisa membuat hal tersebut lebih baik barangkali seperti itu. Nah, ini kira-kira kompleksitas yang terjadi sehingga kita memang diharapkan saling memberikan kekuatan, terutama kejadian seperti ini yang harusnya tidak terjadi seperti yang kita harapkan sekarang, namun terjadi. Semoga ke depan yang saya harapkan para pengacara tersebut, kita juga sudah saat ini aktif melaksanakan pendekatan persuasif agar mereka bisa cooling down, dan kita selalu menempatkan diri pada posisi yang baik dan benar tentunya untuk suatu arah yang positif buat kedua keluarga seperti yang sudah terbukti kemarin, di mana kita juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan pihak kepolisian, dan memang mereka melihat bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh rumah sakit itu sudah langkah-langkah yang tepat. Hanya saja nanti anak-anak kita yang diperiksa, yang mereka sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan
secara nyata dan semoga tentunya diberikan dan hal-hal pelajaran yang berarti untuk yang ke depan. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terakhir saya ingin menyapa, mungkin masih ada dari Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, apakah berhasil masuk? IT, saya mohon bantuan melihat Ibu Sri Wahyuni. Tampaknya beliau tidak berhasil masuk. Di penghujung acara, mari kita doakan bersama. Semoga apa yang terjadi pada rumah sakit ini bisa terhindar dari kita semua, dan semoga seluruh sivitas di Rumah Sakit Sentosa segera mendapatkan kembali kepercayaan diri, kemudahan, dan juga Ibu B dan Ibu S, semua dua-duanya mempunyai kesabaran dan keikhlasan yang datang dari Sang Pencipta. Dan untuk itu kami mohon bantuan untuk memimpin doa Dr. Rudi Priyohutomo. Silakan, Dokter. Dr. Rudi Priyo. Oke, matur nuwun. Kita Bapak Ibu semuanya. Ini doa ditutup, Dok. Doa untuk semua sekalian ditutup, Dok. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi contoh bagi kita semua sebagai tenaga kesehatan, supaya kita lebih berhati-hati dalam bertindak, kemudian dalam bekerja juga menjadi lebih berhati-hati, sehingga kita mempunyai tujuan yang mulia, menolong ibu hamil, ya, kemudian dengan itu menjadi keluarga yang baik. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri juga Dokter Prita sekalian ya, untuk acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Doa mungkin saya dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad. Allah mudahkanlah urusan semuanya. Kita sebagai manusia mungkin tidak mampu secara sempurna, tetapi kita sebagai manusia mungkin kita mempunyai keinginan untuk bekerja secara optimal, bekerja secara baik, bekerja secara maksimal untuk semuanya, untuk kebaikan kita semuanya. Ampunilah dosa kita semuanya. Apabila ada mungkin perbuatan kita atau pekerjaan kita yang mungkin membuat kita tidak mempunyai permasalahan, ya, sadarkanlah kita. Mudah-mudahan semuanya, pekerjaan kita, perilaku kita yang ada saat ini, yang kita lakukan selama ini, menjadi manfaat bagi semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kita kesehatan sehingga kita mampu memberikan pertolongan, memberikan upaya daya upaya kita yang terbaik bagi semuanya, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam melakukan segala pekerjaan dan tingkah laku kita. Semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah, dan tidak ada sedikitpun permasalahan yang mungkin dapat terjadi kepada kita semuanya. Ya
Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, ya dosa guru-guru kami, dosa rekan-rekan kita semuanya. Jika ada mungkin sesuatu yang mungkin yang mendapatkan kesalahan sehingga kita mendapatkan teguran, dan jadikan teguran itu sebagai pengalaman, sebagai pelajaran bagi kita semua sehingga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik. Karena hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa dari amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang memisahkan kita. Kami mengaturkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang ada di siang hari ini, terutama dari para penanggap, dan kami berharap apa yang dapat kita pelajari dari sini akan membuat kita menjadi lebih baik tanpa menjadi berburuk sangka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam.